adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Dia sudah mati karena disalibkan, tapi dia hidup kembali. Nah, Miss akan mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. Yesus bangkit, Yesus hidup. Anak-anak, apakah kalian sudah bisa menebak tebak-tebakan kemarin ya? Nah, ciri-cirinya ada sebuah benda berbentuk persegi panjang dan ada tulisan dan gambar-gambarnya. Ternyata apa ya? Buku cerita. Nah, dengan buku cerita ini kita akan ikuti pembelajaran hari ini ya. Hai anak-anak. Nah, Miss Christine bawa sebuah buku nih. Wah, bukunya besar banget ya. Anak-anak, ini adalah buku yang istimewa. Buku ini menceritakan peristiwa yang sangat penting. Apa ya kira-kira? Coba lihat. Kalian bisa tebak nggak? Ya betul. Ini menceritakan peristiwa Paskah. Apakah kalian tahu apa yang kita rayakan saat Paskah? Wah, sudah betul. Tapi supaya kita semakin ingat apa yang kita rayakan saat Paskah, Miss akan bercerita menggunakan buku ini. Dengarkan ceritanya Miss Christine. Nah, anak-anak, sekarang Miss akan ceritakan dari sebuah buku. Buku ini berjudul Hari yang Sedih dan Hari yang Gembira. Kita mulai ya ceritanya. Anak-anak lihat, di sini ada banyak sekali orang yang berkumpul. Nah, di sini orang-orang yang berkumpul ini adalah orang-orang yang jahat. Kenapa jahat? Orang-orang jahat ini
yang menginginkan Tuhan Yesus disalibkan. Nah, Tuhan Yesus disalibkan karena Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada kita. Tuhan Yesus ingin menebus dosa kita. Nah, kemudian setelah Yesus disalibkan, Tuhan Yesus akhirnya mati di kayu salib. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, para murid-muridnya menurunkan Tuhan Yesus. Dan kemudian murid-muridnya menguburkan Tuhan Yesus di suatu tempat yang disebut kubur. Nah, anak-anak lihat di sini. Di sini ada sebuah kubur. Nah, kubur tersebut memiliki pintu yang terbuat dari batu besar. Nih, anak-anak lihat, ini sebuah batu yang besar. Anak-anak lihat para muridnya, para murid-murid Tuhan Yesus di sini dengan batu yang di sini lebih besar batu yang dibuat untuk menutup kubur Tuhan Yesus. Anak-anak, mungkin tidak ya, satu orang murid Tuhan Yesus menggeser batu yang begitu besar? Tidak mungkin. Batu ini sangat berat pasti ya. Nah, kemudian semua para murid Tuhan Yesus meletakkan Tuhan Yesus dalam sebuah kubur dan menutupnya dengan pintu batu. Selanjutnya, para murid Tuhan Yesus pulang ke rumah mereka masing-masing. Lihat wajah para murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tampak sedih karena para murid Tuhan Yesus tidak bisa lagi untuk bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus. Tidak hanya para murid Tuhan Yesus yang laki-laki saja. Di sini lihat, ada banyak perempuan-perempuan juga yang ikut sedih karena Tuhan Yesus telah mati. Tapi kemudian para perempuan itu ada yang mengatakan begini, bagaimana kalau kita mengunjungi Tuhan Yesus di kuburnya, kita menemuinya? Perempuan satunya bilang, oke, baiklah, ayo kita ke sana. Akhirnya mereka bergegas menuju ke kubur Tuhan Yesus untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, ketika di perjalanan, salah seorang dari perempuan itu bertanya-tanya, tapi bagaimana kita dapat masuk ke dalam kubur, sedangkan pintu kubur Tuhan Yesus itu terbuat dari batu yang sangat besar? Oh iya, kata yang lain, bagaimana ya kita bisa masuk? Bagaimana kita bisa menggeser batu itu? Salah satu perempuan yang lain bilang begini, tidak apa-apa, kita tetap ke sana saja. Akhirnya dengan tetap memiliki keyakinan seperti itu, para perempuan tadi tetap berjalan menuju kubur Tuhan Yesus. Ketika sampai di sana, mereka sangat terkejut karena mereka telah melihat batu yang besar yang menutup kubur Yesus telah terguling. Mereka bisa masuk ke dalam kubur Yesus. Mereka bertanya-tanya, siapa ya yang bisa menggeser batu yang begitu besar? Mereka sangat terkejut dan sangat bingung. Tapi mereka akhirnya tetap masuk dan melihat ke dalam kubur Yesus. Tetapi setelah sampai di dalam, mereka kebingungan lagi. Mereka melihat ke sana, mereka melihat ke sini, mereka melihat ke kanan, mereka melihat ke kiri. Tapi mereka tidak menemui Tuhan Yesus dimanapun. Mereka semakin bingung dan takut. Tetapi tiba-tiba muncullah malaikat. Mereka sangat terkejut dan sangat ketakutan. Siapa?
mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu bilang, "Jangan takut." Tapi mereka masih takut. Malaikat berkata lagi, "Jangan takut." Setelah malaikat bilang seperti itu, akhirnya para perempuan itu sudah tidak ketakutan lagi. Dan akhirnya malaikat bilang, "Aku tahu kalian mencari Yesus." Perempuan bilang, "Iya, aku mencari Tuhan Yesus," kata perempuan itu tadi. "Dia tidak lagi di sini," kata malaikat. "Dia sudah tidak mati lagi. Dia telah bangkit. Maka pergilah, ceritakanlah pada murid-muridnya," kata malaikat itu. Kemudian para perempuan itu langsung pergi dengan sangat gembira. Mereka pergi untuk menemui para murid Tuhan Yesus, dan mereka menceritakan kepada para murid-murid Tuhan Yesus bahwa Yesus bangkit, Yesus telah bangkit, Yesus sudah bangkit, dan Yesus tidak mati lagi, Yesus sudah bangkit. Nah, mereka sangat gembira. Coba lihat anak-anak, wajah mereka sangat gembira, mereka sudah tersenyum karena mereka tahu Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, mereka akhirnya sangat gembira karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit kembali. Nah, tadi kan kalian sudah mendengar cerita Paskah. Jadi, Paskah adalah apa ya? Betul, Paskah adalah peristiwa yang mengingatkan kita pada pekerjaan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela menderita, mati di kayu salib. Tuhan Yesus disalibkan di bukit Golgota. Tuhan Yesus melakukan itu karena Tuhan sangat mengasihi kita. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak mati untuk selamanya, karena pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu berarti Tuhan Yesus hidup. Oh ya anak-anak, apakah kalian tahu bahwa mendengarkan cerita adalah hal yang sangat bagus untuk kalian? Kenapa, Miss? Karena selain menambahkan informasi, kita juga dapat semakin tahu banyak sekali kata-kata yang baru. Anak-anak, sekarang tugas kalian yang akan direkam adalah menjawab pertanyaan dari Miss. Pertanyaan yang pertama, siapa yang disalibkan? Pertanyaan kedua, di mana ia disalibkan? Pertanyaan ketiga, pada hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? Yang keempat, bagaimana perasaan murid-murid Yesus ketika mengetahui Yesus telah bangkit? Nah, sudah ada 4 pertanyaan. Dan anak-anak saat menjawab pertanyaan itu, kalian direkam ya oleh papa mama. Jika kalian lupa apa jawabannya, kalian boleh memutar kembali cerita yang Miss Christine sampaikan. Oke? Setelah itu, anak-anak, tugas yang kedua adalah anak-anak menceritakan kembali tentang cerita Paskah yang kalian sudah dengar tadi. Jangan lupa juga untuk merekamnya. Nah, itu adalah kegiatan kalian hari ini. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus
Karena Tuhan Yesus itu rela mati untuk kita, tapi dia juga hidup, dia bangkit lagi. Terima kasih ya anak-anak sudah belajar dengan baik. Tuhan memberkati kalian semuanya. Anak-anak, Allah yang memberikan kemampuan berkomunikasi pada kita sehingga dapat menyimak serta menjawab pertanyaan dari cerita Paskah. Untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, kita dapat menggunakan kemampuan komunikasi itu untuk berbicara dengan benar, menyampaikan pesan dengan benar, dan menjadi berkat bagi orang lain. Apakah kalian senang dengan kegiatan hari ini? Apakah kalian dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Miss? Siapa yang memberikan kemampuan kepada kita bisa menjawab pertanyaan dengan tepat dan benar? Ayo kita nyatakan bersama-sama ya, terima kasih Allah karena telah memberikan kemampuan kepada saya sehingga saya dapat menjawab pertanyaan dengan tepat dan benar untuk menceritakan kemuliaan Allah kepada semua orang. Nah, sekarang kita bermain tebak-tebakan lagi ya, anak-anak. Benda ini ciri-cirinya adalah benda ini berwarna-warni. Ada yang pendek, ada juga yang panjang. Lalu benda ini bisa digunakan sebagai alat bantu untuk minum. Apakah kalian tahu? Nah, untuk lebih lanjutnya kita cocokkan besok ya. Tetap semangat anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.